Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami ingin melakukan wawancara kepada dua narasumber yaitu Pak Agus Miswar Esos dan Umi Laili tentang pengaruh atau perubahan karakter siswa-siswi Man 2 Model Medan setelah COVID-19. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Radika Akbar. Saya Nurul Hafizah. Saya Abdia Yasli. Saya Arka Pramana Marpaum. Nah, untuk itu selamat menyaksikan. Baik Pak, di sini saya ingin bertanya nih Pak, hal apa saja yang berubah dari siswa-siswi Man 2 Model Medan setelah COVID-19 ini terjadi? Baik, perubahan yang pastinya ada positif dan negatif. Ya, kalau sesuai dengan arahan pemerintah kita memberlakukan pembelajaran jarak jauh, insya Allah siswa kita tidak ada yang menjadi korban COVID. Kemudian untuk perubahan negatifnya saya rasa cukup banyak karena siswa kita kemarin itu setelah kembali masuk untuk pembelajaran offline atau pembelajaran normal, siswa ini akhlak dan karakternya lumayan jauh dari kata baik. Artinya memang butuh kerja keras dalam pembentukan karakter supaya menjadi karakter yang baik, akhlak yang bagus, adab yang sesuai dengan Islam. Saya rasa itu. Berarti yang paling menonjol ini perubahannya dari segi sikapnya ya Pak? Ya, dari segi sikap, kebetulan karena kita kemarin itu memberlakukannya cukup lama, jadi begitu keadaan masuk sekolah, siswa kita tidak ada pembekalan atau pengajaran dalam hal adab, akhlak atau dan sebagainya. Jadi mungkin butuh kerja keras lah pada saat itu madrasah dalam memperbaiki akhlak yang ada. Dari segala perubahan tersebut, jadi bagaimana cara sekolah itu mengatasi perubahan karakter pada siswa? Ya, memang butuh kerja keras, memang tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan untuk menjadikan atau mengubah akhlak yang negatif menjadi positif, dan itu butuh kerjasama seluruh pihak, bukan hanya dari pihak BK tapi seluruh bagian daripada madrasah ini, seluruh guru, seluruh staf, seluruh BK. Jadi bukan hanya kerja satu orang dua orang tapi membutuhkan kerjasama semua pihak. Oke. Kasih ya Pak. Kasih ya Pak. Nah, di sini kami bersama narasumber kedua yaitu Umi Laili selaku guru akidah akhlak di Man 2 Model Medan Lokasi Helvetia. Nah, kami izin bertanya Umi. Ya. Pertanyaan yang pertama itu, apakah ada dampak positif dan negatif yang terjadi pada karakter siswa-siswi Man 2 Model Medan Lokasi Helvetia setelah COVID? Kalau ya barangkali kalau dampak positif negatifnya dalam kegiatan apapun ada. Kalau saya memandang ada, ya. Apa saya uraikan gitu? Ya, coba uraikan. Ada ya. Dari satu sisi setelah COVID, ketika COVID itu kan kita diberlakukan belajar secara online, ya kan. Jadi saya lihat sekarang dari dampak positif, anak-anak ini para pelajar umumnya lebih menguasai penggunaan internet, ya, dari segi apapun. Jadi para orang tua yang tidak segenerasi dengan mereka, ya ketinggalan jauh dalam kemajuan yang mereka capai dalam penggunaan media komunikasi, ya. Nah itu dari satu sisi ada sisi negatifnya yang mana karena dunia ini sudah dunia daring, ya, online, ya, kemudian media komunikasi begitu jauh berkembang, ada satu
sisi di mana anak-anak ini kurang mengerti dengan keadaan lingkungan sosial. Artinya kurang cuek, jadi cuek, terdidik karakter anak-anak menjadi cuek terhadap ini karena asik dunia, tapi tidak semuanya, ada sebagian anak-anak yang demikian, jadi cuek, jadi sehingga karena perhatiannya terabaikan dengan penggunaan media, kadang-kadang ya itu kurang membantu kadang kalau orang tua pulang dari belanja atau dari mana gitu kan butuh bantuan anak, sehingga mereka ini asik harus dipanggil, nggak peduli. kuat, kurang peduli, peduli sosial namanya ya, peduli sosialnya kurang, gitu. Jadi kadang-kadang pun di sekolah saya melihat ada beberapa anak juga kadang guru menerangkan juga asik dengan dunianya. Kalau sebelumnya kan belum ada ya, itulah salah satu di antaranya dampak negatif dan positif dari penggunaan ini ya, COVID kemarin ini dampaknya di COVID. Itu barangkali itu dulu. Nah, jadi karena Umi sudah menjawab pertanyaan kedua, kita akan masuk ke pertanyaan ketiga yang akan ditanyakan oleh Arka. Selanjutnya Mi, kan tadi ada beberapa dampak positif dan negatifnya kan Mi setelah COVID-19. Nah, itu cara mengatasi perubahan karakter itu menjadi lebih baik, itu bagaimana Mi? Iya memang agak sulit ya untuk mengatasi ini. Kenapa? Karena ada dualisme. Satu sisi memang anak-anak aktif di di penggunaan media. Kadang bangun tidur aja pun bukan suara azan, kadang bukan azan yang dikejar, kadang main HP. Di kelas juga kan demikian tuh kalau saya perhatikan. Begitu kumandang azan, udah nanti dulu. Kadang-kadang masih main HP. Ya kita ya harus sebenarnya yang idealnya guru harus cek juga, terutama wali kelas ke kelas, ayo sholat, jadi mengingatkan itulah kepada siswa-siswa untuk segera berangkat mengerjakan kewajibannya. Selain itu tugas-tugas juga kan harus sering diingatkan. Kadang-kadang mereka lalai, apalagi untuk menjawab tugas-tugas ini kan gampang sebenarnya kalau lihat dengan internet. Cuma kadang-kadang kelalaian mereka itu dalam bidang lain di sisi lain di bidang internet seperti game dan sebagainya, ini kan mempengaruhi mereka juga gitu. Jadi dalam hal ini maka guru selalu harus mengingatkan terus dan harus kerjasama dengan orang tua. Guru saja pun nggak bisa karena guru itu lebih sedikit jamnya bersama siswa ketimbang bersama orang tua. Maka yang paling banyak peran di sini adalah sebenarnya peran orang tua. Karena di rumah berapa persen waktu yang tersisa dengan dibandingkan dia berada di sekolah. Jadi sholat, kemudian ketidakpedulian sosial ini harus diingatkan lebih banyak lagi oleh orang tua ketimbang kalau sebenarnya guru yang ada di sekolah. Barangkali itu dulu. Oke. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang kami lontarkan kepada Umi. Terima kasih Umi sudah menjawabnya Umi. Ya. Jadi begitu saja dari kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Umi. Ya. Sekian video wawancara dari kelompok kami. Kesimpulannya adalah COVID-19 yang terjadi beberapa tahun yang lalu menyebabkan karakter siswa-siswi Mandua Model Medan mengalami kemerosotan. Merosot dalam berbagai bidang akademik, sosialisasi, etika, dan adab. Dari perubahan tersebut, untuk merubah siswa tadi itu harus melibatkan beberapa orang dan melibatkan orang yang sangat banyak, yang dimana itu masih di dalam lingkupan madrasah untuk mengayomi siswa tersebut untuk berubah. Dan supaya menjadikan kemerosotan itu menjadi naik, guru-guru dan serta murid bisa mengembangkan siswa tersebut menjadi berakhlak yang lebih baik lagi. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh.